Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme keuangan syariah dengan berbasis sewa. Jadi, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan keuangan syariah dengan akad atau dengan landasan kontraknya itu berbasis dengan sewa-menyewa. Nah, akad sewa-menyewa itu berkaitan dengan sebuah pemakaian sebuah barang maksudnya antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, itu berpindah seperti itu. Perpindahan dari pemakaian barang tersebut. Nah, atau kita bisa definisikan sewa-menyewa sebagai akad pemindahan hak guna. Jadi hak guna atau hak untuk memanfaatkan atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Nah, jadi antara pihak A dengan pihak B itu memiliki sebuah barang. Misalkan pihak A memiliki barang yang memiliki kegunaan. Misalnya pihak A ini memiliki mobil, sedangkan pihak B tidak memiliki mobil. Nah, pihak B ini ingin meminjam atau ingin menggunakan mobil tersebut. Artinya kan di sini hak gunanya itu dipindahkan dari pihak A ke pihak B seperti itu. Nah, itulah yang kita sebut dengan sewa menyewa. Lalu apakah selamanya dan sebagainya? Nah, di sini dijelaskan bahwa pemindahan hak guna itu dari suatu barang atau jasa ada waktu tertentu yang disepakati antara kedua belah pihak, serta ada juga pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi antara pihak A dengan pihak B memindahkan hak gunanya untuk digunakan kepada pihak yang peminjam tersebut. Nah, pihak peminjam memberikan upah atau memberikan biaya sewa kepada pihak yang memiliki barang tersebut seperti itu. Jadi tidak ada perpindahan barang dari A dengan B secara permanen, hanya hak gunanya saja yang berpindah seperti itu. Nah, begitulah akad ijarah itu bekerja. Jadi apapun itu, baik itu jasa, baik itu barang, baik itu tanah, rumah, lalu juga misalnya gedung dan sebagainya, itu bisa menjadi objek sewa menyewa seperti itu. Nah, akad ijarah ini atau akad sewa menyewa ini selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, misalnya sewa cicil, nah ini juga menjadi dasar pada jasa perbankan lainnya. Contohnya misalnya seperti safe deposit box atau kotak penyimpanan. Jadi kotak penyimpanan di bank syariah ini konsepnya sama dengan di bank konvensional, di mana misalkan kita sebagai nasabah, kita akan menggunakan atau kita akan memanfaatkan sebuah kotak yang aman, yang dijaga, yang memiliki sistem keamanan di bank untuk menyimpan atau untuk menaruh barang-barang penting kita. Nah, ketika itu kita akan melakukan kegiatan pemanfaatan barang yang bukan milik kita, yaitu dalam hal ini adalah safe deposit box tadi. Nah, jadi safe deposit box itu kotak penyimpanan atau ruang penyimpanan yang disediakan oleh bank yang bisa disewakan gitu ya. Nah, jadi ketika kita memanfaatkan kotak tersebut, kita menyimpan barang di situ, nah berarti kita kan sudah menggunakan barang tersebut, meskipun barang tersebut kepemilikannya tetap menjadi milik bank, tetapi bank tidak boleh menggunakan deposit box tersebut selama masa kontrak peminjamannya, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penggunaan akad ijarah atau akad sewa menyewa. Nah, bank mendapatkan apa dari kegiatan tersebut? Tentu saja bank akan mendapatkan ujrah atau mendapatkan imbal jasa dari penyewaan tersebut. Jadi bank yang menyewakan deposit box akan mendapatkan imbalan jasa atas nilai yang telah disepakati antara kedua belah pihak.
Nah, selanjutnya adalah mekanisme keuangan syariah yang berbasis titipan atau wadiah. Nah, ketika berbasis titipan ini, artinya kita sebagai nasabah itu menitipkan uang di bank seperti itu, atau ketika kita bicara tentang lembaga keuangan syariah lainnya, itu ya berkaitan dengan hal tersebut, yaitu berkaitan dengan kita menitipkan sesuatu yang milik kita kepada bank seperti itu. Nah, secara definitif disebutkan bahwa simpanan pada bank, baik perorangan atau badan hukum dalam mata uang rupiah di Indonesia yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah bukuan lainnya. Nah, jadi ketika kita menitipkan uang atau ketika kita menitipkan sesuatu ke bank, itu dapat diambil sewaktu-waktu. Jadi kata kuncinya adalah dapat diambil sewaktu-waktu. Akad wadiah ini selain menjadi landasan syariah produk tabungan, jadi misalkan kita punya tabungan itu, kita punya pilihan tuh biasanya antara giro wadiah atau giro mudharabah seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan landasan wadiah pada tabungan tersebut, berarti tabungan tersebut dapat sewaktu-waktu kita ambil seperti itu. Nah, contohnya seperti giro dan juga pada layanan-layanan dasar bank yang lainnya seperti administrasi dokumen. Dan bank mendapatkan imbalan atas jasa administrasi dokumen tersebut, misalnya seperti itu. Nah, kurang lebih akad wadiah hanya seperti itu. Jadi kita berbicara tentang bagaimana sewa dan juga akad sewa dan juga akad wadiah. Kurang lebih sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.